Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah, mohon maaf belum aku upload ya videonya ya. Maaf belum. Lanjut ya, nomor 11 Ninda. Sebanyak 100 ml larutan asam asetat ya dicampur dengan NaOH. Sekian-sekian. Terus pH larutannya berapa? Oke. Ini tuh ada CH3, COOH ditambah NaOH menjadi garam ya, NaCH3 COO plus H2O. Nah, di sini sudah ada 100 ml dengan 0,2 molar. Lalu NaOH-nya ini sama 100, ini 0,2 juga. Biasanya diubahnya ke milimol ya, Nda. Milimol itu tinggal kalikan aja, yaitu volume kali molar. Maka ini dapatnya 20 milimol. Ini juga 20 milimol. Nah, kalau kita buat awal reaksi setimbang, maka di produk ini kan kosong dulu ya. Kosong dulu, terus lihat stokiometrinya. Stokiometrinya semua sama-sama satu ya, tidak ada masalah. Tuh. Oke. Maka nanti yang bereaksi siapa reaktan pembatasnya. Kebetulan di sini semuanya memiliki milimol yang sama dengan koefisien stoikiometri yang sama, maka dia bereaksinya adalah 20, 20, 20, dan 20. Maka nanti saat setimbang ini habis sisalah 20, sisalah 20. Nah, ketika di sini yang bersisa hanyalah garam, ya, yang ditanya pH-nya berapa. Nah, di sini ya ada informasi ada informasi yaitu Ka dari CH3 COH. pH yang disebut di larutan berapa ya. Ini kok jadi bingung ya. Harusnya sifatnya sih basah ya ini ya. Kalau dilihat ya, Nda. Eh, ini seharusnya ya, kalau dia mau larutan penyangga, ini harus ada sisa asam lemah di sini dibagi dengan garam. Eh, C. Yang itu mah hidrolisis ya. Oh, betul ya. Kak, berarti tinggal dikalikan Ka saja di sini. Nah, namun posisi di sini asam lemahnya itu kan tidak ada sisa ya, Nda. Ya, asam lemahnya itu tidak ada sisa di sana. Nah, ini tuh bukan bukan buffer berarti. Kalau kita katakan hidrolisis, ya, yang tersisa adalah garamnya saja ya. Hidrolisis di sana benar sisanya garam, maka di sini kan terlihat Indah sudah tahunya asam lemah, ini basa kuat, ya. Maka kalau hidrolisis itu kan based on siapa yang kuat. Maka yang kuat kan basa kuat, maka itu tulisannya ohamin. Ya. Nah, ohamin itu kan sebenarnya kalau basa Kb ya, konstanta basa. Nah, sedangkan yang kasih tahu adalah Ka. Ya udah, Kw dibagi Ka itu Kb nanti ndak. Ya, dikalikan dengan molaritas si garam. Ya, ini di akar ya. Oke. Terus KW-nya adalah 10 pangkat min 14. KA-nya itu 10 pangkat min 3 ya, Nda? 10 pangkat 3, 10 pangkat min 5 ya. Nah, garamnya tadi kan sisanya 20 ya, Nda? Pada saat bereaksi 20 milimol dibagi dengan volumenya. Volumenya ada berapa, Nda? Ada 100 ditambah 100. Berarti 200 mili.
10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 9 itu kan kayak kurang doang ya. 10 pangkat min 14 ditambah dengan 10 pangkat min, ditambah 10 pangkat 5. Berarti ini 10 pangkat min 9. Nah, 20 dibagi 200 itu kan 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1. Nih, yaitu 10 pangkat min 10. Kalau diakarin ya 10 pangkat min 5. Nah, maka di sini kan OH min, OH min ya, OH min juga. Maka ini langsung kita buat saja. POH-nya adalah 5. pH-nya adalah yang 14 kurang 5, yaitu 9. 9 ya. Nih. Namun sebenarnya enggak, dengan seperti ini tuh, ini kalau mau ya, maksudnya ya. Sebenarnya nggak perlu menghitung indah itu sebenarnya. Ini kan ada asam lemah sama basa kuat. Ya, ada basa kuat. Dan sudah tahu pasti nanti dia bersifat yang kuat, yaitu basa. Basa itu kan pH-nya, aduh, aduh mama, aduh, aduh, aduh. pH-nya itu kan di atas 7 ya, ndak? Ya kan ya, di atas 7. Dengan melihat pilihan ini saja sudah bisa Indah tahu loh jawabannya berapa. Jawabannya di E, tanpa Indah menghitung sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau menghitung sebagai bentuk meyakinkan diri, boleh seperti itu juga, boleh dengan cara menghitung secara begitu melihat seperti ini bentuknya hidrolisis ya, karena yang terbentuk hanyalah garam. Tapi kalau larutan penyangga, dia dari sisi lemahnya ada yang tersisa. Oke, ini Indah lihat dulu ya. Mbak Desi, Nopo? Mbak, Oh, oh, nopo? itu jadi larutan penyangga kenapa? Karena nggak ada yang sisa di bagian lemahnya. Kalau dia nanti ada yang sisa di bagian lemah, lalu misalnya di sini ada ya, Nda. Sini ada, terus di sini ada, itu namanya larutan penyangga. Tapi kalau hanya yang tersisa garam pada akhirnya di kesetimbangan, maka dia hidrolisis. Iya. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nomor 12. Koloid dengan cara dispersi. Alamak, teori lagi. Pindah ini, Nda. Hmm, 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 hmm.
Yang fasa-fasa itu kan ada mekanik, pestisasi, contoh koloid, cara yang terakhir apa? Kalau yang dispersi. Iki apa ndak? Aku nggak nganuin teori kok. Kamu ada catatan nggak ini? Enggak. Nggak. Dulu mah. Masih ya. Oh, mekanik namanya toh. Kalau yang terdispersi langsung itu. Alright. Ya, oke, yang dispersi pembuatan sol belerang dalam air. Dispersi itu alias mekanik ya. Pembuatan sol dalam air, terus campuran semen dalam air masuk. Oke, sekarang jadi kalau untuk yang sistem koloid ini ada 3 ya. Ini A, salah. Lalu ada homogenisasi. Ini kayak pembuatan susu kental manis ya ini ya. Susu kental manis, terus emulsi obat, terus ada yang pepti, peptisasi. Ini misalnya endapan tawas nih ya, AlOH3 dengan menambahkan AlCl3. Oke, ada lagi ini karet ditambah bensin ya. Ini dia. Oke, ada lagi dia busur ya, Brady. Ini koloid logam. Mm, 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 mm. Dengan loncatan bunga api listrik ya. Oke, ini ya. Mana ini? Oke, sekarang yang nomor 1 enggak ya, Nda? Karena udah ada tulisan dipeptisasi. Itu udah dapet ini ya. Nomor 1 ini enggak. Terus ada kata hidrolisis ya. AlOH 3 kali. Kalau di hidrolisis berarti diuraikan ya dianya. Berarti itu enggak masuk kata hidrolisisnya. Ya udah dapet jawabannya nomor 2 dan 4. Ya, ini ya jawabannya 2 dengan 4. Karena kebetulan bisa dieliminasi ya, seperti itu. Ada kata-kata kunci seperti itu ya maksudnya. Harusnya AlOH3 itu dengan menambahkan AlCl3 ya maksudnya di sini. Oke, dia mau ditanyakan? Jadi kenapa kok Sebentar, enggak hidrolisis itu? ditambahin. Oh, enggak. Apa-apa, gimana? Yang hidrolisis itu kenapa? Dengan air dia. Kalau air itu dia lebih cenderung ke peptisasi malahan yang ini nih.
Ya, yang nomor 3 tuh dipeptisasi artinya, maksudnya karena dengan air ya. Nomor 1 sama 3 tuh peptisasi. Udah. Ini yang ditanya apa sih? Koloid dengan cara dispersi. Nah, dispersi kan pakai mekanik ya. Ini campuran semen dengan air seperti itu. Nah, kalau campuran semen dengan air itu seperti kayak dia akan menggumpal ya kalau di sini dilihat. 2 dengan 4 sol. Menggumpal bentuk endapan. Ah, betul. Kalau di aku baca-baca buku atau dari internet itu dia tidak spesifik langsung itu loh jawabannya. Jadi kalau saranku sih Indah nanti mungkin harus buat catatan pribadi ya. Buat catatan pribadi agar itu bisa dapet gitu maksudnya cara ngapalnya. Karena kalau nggak seperti itu nanti soal seperti ini teori yang seharusnya bisa jadi peluang ngejawab dibandingkan ngitung malah terbuang begitu saja sih sebenarnya. Sayang gitu loh kalau misalnya soalnya cuma teori terus lewat gitu. Ya, Mhm. ya, Oke. Yaudah. Ini itu. Oke, piye itu? Ini. Bisa ya.